Community with a loving heart. Shalom, jemaat kekasih yang hari ini sedang ada di rumah. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Samuel Ridho dalam Centenarius pekan ini. Ibadah minggu depan 28 Juni 2020 pukul 8 masih diselenggarakan secara online. Untuk itu, jemaat dimohon mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Jangan lewatkan komsel GBI Sentral secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam, Anda dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat memberikan secara online melalui nomor rekening yang tertera ataupun scan QR yang ada di layar. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Centenarius hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Samuel Ridho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih yang berada di rumah masing-masing. Hari ini kita boleh bersyukur dan bersuka karena pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi kita. Semua siap untuk beribadah hari ini? Mari siapkan hati kita lebih lagi dan kita minta Allah Roh Kudus memberkati kita dan kita boleh mendapati lawatan Allah yang lebih lagi. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu dan berkat-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami menyiapkan waktu kami, menyiapkan diri kami dan hati kami untuk memuji membesarkan Engkau. Kami ingin bersuka di dalam Engkau dan kami mau menikmati hadirat-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan. Lewat setiap penyembahan kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami ingin diberkati, dikuatkan lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Yang hari ini akan menolong kami dan meneguhkan kami. Roh Kudus beracara buat kami. Roh Kudus, Engkau ada di hati kami. Engkau ada di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima lawatan-Mu dalam ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka. Yes, katakan.
Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Lambaikan tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Mari tepuk tangan di atas kepala. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Ya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sorak haleluya. Go. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Bulan ini kita bersama-sama merayakan bulan keluarga. Dan saya terlalu percaya berkat Allah akan dicurahkan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Amin.
Sebab itu biarlah warisan iman itu para orang tua berikan kepada anak-anak. Begitu besar kasih Tuhan buat kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, puji Tuhan. Besar kasih Allah kepada kita, anak-anak dan cucu keturunan kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yes, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena betapa ajaibnya Tuhan buat kita. Biarlah kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan lebih lagi. Dari hati kita yang terdalam kita mau katakan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Aku mau menikmati hadirat-Mu di tengah pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kami sembah Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Allah Kami menyembah di Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Oh haleluya. Tiada yang lain, Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus. Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah
Kira lama ya lama ya lama sikira lama ya lama ya lama sikira lama ya lama ya lama. Oh, kira lama ya lama ya lama sikira. Kira lama ya lama ya lama sikira lama ya lama sikira. Kau dimuliakan Tuhan, Kau ku besarkan, Kau ku agungkan. Kasih-Mu besar buat kami. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kami boleh lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh diam di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur menyembah-Mu dan ku bersyukur. Kami menikmati indahnya kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Yes Lord, bawa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
Rasakan kasih Tuhan lebih lagi. Ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat. Kami mau mendengar suara-Mu lebih lagi lewat firman-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, Yes Lord. dan ku bersyukur menyembah. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Yosua Indarto yang akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini, bersama dengan segenap jemaat-Mu, seluruh gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, kami rindu Tuhan Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sebab itulah satu-satunya kekuatan bagi kami semua untuk kami dapat keluar dari segala persoalan yang menghimpit kami. Seraya kami terus mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda seluruh jemaat-Mu berserah kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau yang berkarya bagi setiap kami Tuhan, dan kami percaya hidup kami senantiasa ada di dalam kekuatan dan kuasa-Mu, dan yang akan melepaskan kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersuka cita karena kami segera mendengar firman-Mu Tuhan, kata hati Tuhan bagi kami semua, sabda Kristus yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita tentunya, karena kita sebentar lagi akan menerima berkat firman Tuhan. Dan saya percaya saudara sekalian senantiasa ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan mujizat Tuhan yang terus berlaku atas kita semua sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, bulan ini adalah bulan di mana kita banyak akan diberkati di dalam pemahaman kita sebagai keluarga-keluarga percaya. Bulan keluarga bagi pemberitaan firman Tuhan. Menjadi keluarga yang terus diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap badai yang ada. To be a strong family Tuhan. Nah saudara sekalian, demikian juga dengan tema yang akan saya bagikan buat saudara semua.
Maka tema yang akan saya berikan pada hari ini adalah takut Tuhan memberkati keluargamu. Sekali lagi saudara, takut Tuhan memberkati keluargamu. Nah saudara sekalian, saya akan mengajak kita semua membaca di dalam Alkitab kita masing-masing. Terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12, 13, dan 14. Saudara. Saya bacakan, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian boleh menyimaknya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bagian dari firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada saat Daud menuliskan Mazmur ini, saudara, sebagai latar belakang. Pada waktu itu Daud sedang ada di dalam persoalan. Dia dikejar-kejar oleh musuhnya, saudara. Dan dia sendirian. Di dalam ayat yang ke-16, Daud berkata, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kita tentu bisa membayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, Daud pada waktu itu, orang yang biasanya dihormati oleh rakyatnya, dia sebagai raja, dia pahlawan perang, dia yang diagungkan oleh seluruh rakyatnya pada waktu itu, orang Israel yang ada. Tetapi pada satu titik tertentu, Daud pernah mengalami hidup sendiri, sebatang kara dia katakan. Artinya dia tidak punya lagi teman. Mungkin pada waktu itu teman-temannya menjauhi. Dan kita mungkin bisa berpikir bahwa pada waktu itu dia menghadapi sebuah kesulitan hidup yang luar biasa. Saudara, kalau hidup kita dari mulai hidup di bawah, kemudian kita naik ke atas, hidup di dalam kemudahan, tentu kita sebentar saja untuk menyesuaikannya. Tetapi sebaliknya, apabila satu kali seseorang ada di tempat yang sangat tinggi kedudukannya, posisinya dihormati oleh banyak orang, dikenal oleh seluruh negaranya, dan pada satu kali dia berada di tempat yang paling rendah, bahkan dia terancam kehidupannya. Oh, tentu tidak mudah, saudara. Oleh karena itu pada waktu itu Daud berseru kepada Tuhan, saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kata Daud. Seakan-akan Daud lagi bertanya, menurut saya sudah cukup takut kepada Tuhan. Ya, saudara. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Saudara, kalau kita belajar atau membaca sejarah orang-orang besar di Alkitab, kita banyak menemukan. Yang ekstrim umpamanya Ayub, saudara ya. Ayub yang oleh Tuhan disebut sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Toh pada satu titik di dalam kehidupannya, dia menghadapi persoalan, tantangan, challenge yang begitu berat yang harus dia hadapi. Keadaan yang begitu hancur lebur di dalam kehidupan keluarganya. Tetapi saudara, kehidupan seperti ini kadang-kadang bisa terjadi. Orang-orang yang semestinya orang yang takut akan Tuhan, tentu Tuhan akan jauhkan dari malapetaka seperti itu. Maka Alkitab mencatatnya sebagai layaknya sebuah undeserved suffering.
sebuah penderitaan yang nggak layak. Sebuah situasi yang sebenarnya nggak mungkin terjadi. Buat orang yang biasa takut dengan Tuhan, tetapi satu kali Tuhan juga bisa izinkan persoalan yang demikian berat terjadi. Nah, saudara sekalian, mari kita akan terus maju di dalam pemahaman ini. Rasa takut Daud, saudara, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan keluar dari persoalan itu. Di ayat yang ke-14, Daud berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepadanya. Rahasia pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika seseorang menghadapi sebuah persoalan yang dia sendiri nggak tahu. Harus bagaimana dia mestinya harus bertindak di hadapan Tuhan. Sementara rasanya sudah cukup takut kepada Tuhan. Tetapi jika sebuah peristiwa itu terjadi, maka harus terus ada di dalam pemikiran kita. Di dalam iman dan percaya kita. Bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepadanya. Saya suka dengan terjemahan di dalam bahasa Inggris. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-14 ini. Di dalam terjemahan, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, di sana disebutkan, The secret of the Lord is with them that fear Him. Saudara sekalian, rahasia-rahasia Allah, ya saudara, akan tinggal, akan bersama-sama dengan orang yang takut akan Tuhan, saudara. Oh, luar biasa, ini rahasia yang luar biasa, saudara. Rahasia yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita memelihara rasa takut kita kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan bahwa Allah bergaul karib. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi disebutkan rahasia-rahasia Allah ada di dalam orang yang takut akan Tuhan. Saya teringat satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15, saudara. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, mulai sekarang aku tidak lagi menyebut atau memanggilmu sebagai seorang hamba. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang harus atau akan dikerjakan oleh tuannya. Tetapi aku akan memanggilmu sebagai seorang sahabat. Karena aku akan memberitahukan segala sesuatu seperti Bapa memberitahukannya kepada aku. Oh, luar biasa, saudara. Kata bergaul karib, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus. Tidak lagi dipandang sebagai seorang hamba. Ada satu peningkatan level rohani. Bagian ilahi yang Tuhan taruh bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, saudara. Itu rahasia pertama, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan bergaul karib dengan orang-orang seperti itu. God hunted. Orang-orang yang senantiasa dicari-cari oleh Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kemungkinan besar untuk terus-menerus dicari oleh Tuhan, saudara. Seperti pengumuman-pengumuman, ya saudara. Nanti mungkin setelah lewatnya badai COVID ini akan banyak perusahaan yang membuka lowongan. Karena selama COVID ini banyak perusahaan yang harus memberhentikan karyawannya, saudara. Tapi nanti saya yakin Tuhan akan segera melalukan badai yang sedang kita hadapi ini menjadi sebuah berkat yang luar biasa.
Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, akan banyak ditulis, dicari, ya, saudara, dibutuhkan. Silahkan melamar. Saudara. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang takut akan Tuhan cari. Saudara. Karena Tuhan rindu bergaul karib dengan orang-orang seperti ini. Maka rahasia pertama menghadapi segala persoalan yang sulit, yang tidak mampu lagi. Pada batas orang bisa melakukan atau keluar dari persoalan. Tapi jika persoalan itu orang nggak bisa keluar, tidak berdaya lagi, saudara. Maka takut akan Tuhan adalah salah satu cara. Saudara. Yang kedua, saudara, takut Tuhan membawa kebahagiaan, bahkan warisan bagi anak dan cucu kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai orang-orang tua, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita berkesempatan untuk secara terus-menerus membangun relasi yang lebih lagi dengan anak-anak kita, saudara. Sebagai orang tua, sudah beberapa bulan ini kita tinggal di rumah terus, ya, di rumah aja, ya, saudara. Di rumah aja, saudara. Nggak keluar-keluar rumah, buka pintu, ketemu anak, tutup pintu, ketemu anak, saudara, ya. Mau ke kamar mandi, serempetan sama anak, sama papa, sama mama, ya. Karena kita berada di satu ruangan yang terus-menerus berada di sana. Sebuah kesempatan di mana para orang tua, saudara, memberikan satu teladan di dalam kehidupannya. Bagaimana orang tua memimpin keluarganya. Nah, orang tua yang takut akan Tuhan membawa kebahagiaan. Warisan bagi anak dan cucu. Kebahagiaan seperti apa dan warisan seperti apa? Kembali saya ingin melihat terjemahan di dalam New King James Version, saudara, ya. Di sana dikatakan, his soul shall dwell at ease. Saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan, maka jiwanya akan senantiasa ada di tempat yang nyaman. Tempat di mana dia tidak merasa galau lagi, saudara. Kenapa? Karena dia punya rasa yang takut kepada Tuhan, saudara. Melebihi kekhawatiran kepada situasi yang sedang terjadi di luar. Saudara. Virus COVID ini, saudara, meskipun besarnya bisa diukur, saudara. Tetapi tetap saja nggak kelihatan, saudara. Tetapi Tuhan lebih nggak kelihatan lagi, saudara. Bagi orang-orang yang kurang karib dengan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang karib dengan Tuhan, orang-orang senantiasa memelihara rasa takutnya kepada Tuhan, maka dia pasti akan merasakan jiwa. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut takut akan Tuhan membawa kebahagiaan. Tetapi dalam terjemahan lain disebut orang-orang yang takut akan Tuhan, maka jiwanya berada di dalam tempat yang nyaman. Di dalam situasi yang tenang, saudara. Dan anak cucunya akan beroleh warisan bumi. Artinya kehidupannya, saudara. Kehidupannya akan dijamin di dalam janji Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Tetapi yang terpenting keluarga itu akan dibawa oleh Tuhan di dalam situasi yang tetap tenang. Ketika banyak keluarga harus bingung menghadapi situasi seperti ini kan situasi yang sudah berabad-abad, mungkin ratusan abad, ya saudara. Gak pernah terjadi ada benda kecil yang bisa mempengaruhi kehidupan seluruh dunia. Waktu virus SARS menyerang, saudara,
hanya di tempat-tempat tertentu. Ebola menyerang hanya di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika COVID-19 ini menyerang di seluruh dunia, dunia berhenti, stuck, langsung berhenti. Tidak ada satupun yang bisa bergerak, saudara. Perekonomian berhenti, kesehatan berhenti, politik berhenti, sosial berhenti, pendidikan berhenti, semuanya berhenti, saudara. Uang enggak jalan, saudara. Luar biasa, saudara ya. Tetapi firman Tuhan buat setiap orang percaya memiliki perjalanan yang tidak pernah terhentikan oleh apapun. Keluarga kita menjadi kuat karena ada orang tua yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, Daud berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, saudara sekalian, Daud seakan-akan bertanya, macam mana sih Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu, menurut Tuhan itu seperti apa? Nah, saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-25 ini, Daud berkata, bahwa yang pertama, saudara, orang yang takut akan Tuhan itu memulai segala sesuatunya dengan iman. Pasal yang kedua, saudara. Pasal yang ke-25, ayat yang kedua maksud saya. Ayat yang kedua dari pasal 25, Daud berkata, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Saudara, Daud memulai rasa takutnya dengan iman kepada Tuhan. Memelihara imannya, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memulai segala sesuatu. Karena ada orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, rasa takut itu dimulai dari cara hidup yang berserah kepada Tuhan atas segala sesuatu. Ayat yang keempat dan yang kelima, Raja Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, saudara. Saudara, ini Raja Daud yang luar biasa, saudara. Ternyata rasa takutnya dan kemudian ketika dia bertanya, seperti apakah sih orang yang takut akan Tuhan? Raja Daud mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dimulai dengan percayanya kepada Tuhan, lalu yang kedua, cara hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menentukannya. Seperti tadi dalam Injil Yohanes 15, ya, ayat yang ke-15 dikatakan bahwa orang-orang yang disebut sebagai sahabat Tuhan, maka dia mengerti apa yang Bapa lakukan. Dan yang ketiga, ini yang penting saudara, merendahkan diri dan mengakui dosa. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melupakan bahwa dia harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jika ada kesalahan, ada dosa, maka dia dengan cepat harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, saudara. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Saudara, seperti itulah saudara. Orang-orang yang merasa takut pada Tuhan.
Karena rasa takut kepada Tuhan ini bukan dimulai karena seseorang atau kita takut menerima hukuman dari Tuhan. Rasa takut kita tidak dimulai dari, aduh kalau aku nggak takut Tuhan, ntar masuk neraka, ntar dihukum Tuhan. Enggak saudara. Buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara. Honoring God. Menghargai betapa besarnya kasih Allah buat kita semua. Respecting God. Hormat kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang mengatur semesta ini. Termasuk hidup kita. Tidak dimulai dari rasa takut kita karena akan menghadapi hukuman Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi karena rasa takut kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita takut kepada Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan dengan segala hormat dan penghargaan kita di hadapan Tuhan. Dan rasa takut seperti ini, saudara sekalian, akan mendorong kita memiliki satu kekuatan Tuhan untuk terus-menerus kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Saudara. Rasa takut yang didasari oleh kasih kita kepada Tuhan, saudara. Bahkan lebih lagi akan membawa kita pada batas perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Bapak dan Ibu sebagai orang-orang tua perlu keteladanan seperti ini. Supaya anak-anak akan melihat, oh, kedua orang tuaku takut akan Tuhan. Pada zaman yang sudah sedemikian maju, saudara, sering anak-anak itu sulit untuk diajak bicara oleh orang tuanya. Saudara. Anak-anak zaman now lebih senang sharing dengan sesamanya, dengan teman-teman seusianya. Pada batas-batas tertentu bahkan dia lebih percaya kepada perkataan temannya dibanding dengan perkataan kedua orang tuanya. Tetapi ketika orang tua memberikan teladan berdasarkan rasa takutnya kepada Tuhan, maka orang tua beroleh kekuatan, power dari Tuhan untuk memiliki influence, memiliki pengaruh-pengaruh yang baik bagi keluarganya. Sehingga keluarganya seperti apa yang Daud tadi katakan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Rasa takut kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perlu terus-menerus juga dipelihara. Diberi makanan yang cukup. Bagi setiap kita orang-orang percaya. Yaitu cara berpikir kita menurut firman Tuhan. Saudara. Hadirat Tuhan senantiasa tinggal di dalam cara kita merasakan dan cara kita berpikir terhadap segala sesuatu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa seperti yang Raja Daud pernah sampaikan buat kita semua, dan hari ini kita boleh mempelajari apa yang Raja Daud katakan tentang rasa takutnya kepada Tuhan. Dan janji Allah tinggal di dalam kehidupan Raja Daud. Kita meneladani apa yang sudah terjadi di dalam hidup Raja Daud. Supaya kita juga senantiasa boleh menerima kekuatan. Menerima berkat ilahi dari Tuhan. Hikmat kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami terus berdoa, Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau menguatkan seluruh jemaat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan.
Kami percaya hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan yang dunia sedang hadapi hari-hari ini. Bapa, berkati gerejamu di tempat ini. GBI Sentral Tomang. Berkati Tuhan kami semua jemaatmu. Supaya kami boleh kembali bersama di dalam persekutuan. Kami boleh saling menguatkan Tuhan. Seperti masa-masa di mana kami boleh bersekutu, berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah gerejamu Tuhan. Berkati Tuhan penggembalaan di tempat ini. Segenap pelayan, para aktivis Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Allah yang besar, kami bersyukur dan berdoa senantiasa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita hidup di dalam ketetapan-ketetapannya, maka keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita maupun perpuluhan kita yang kita akan berikan bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena kami senantiasa boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu Bapa, hari ini kami ingin membalas cinta kasih-Mu lewat persembahan yang kami akan persembahkan buat Engkau. Bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami yang akan memberi. Kami tahu Tuhan bahwa dengan persembahan ini, persembahan yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, boleh memberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer yang tertera di layar TV atau layar handphone Bapak Ibu Saudara semua, maupun melalui QR. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya hati kita selalu berkobar di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu pergumulan masih jalan terus, tetapi kita tetap berdoa supaya pertolongan Tuhan turun bagi kita dan keluarga kita. Dan saudara-saudara, kita juga terus berdoa supaya bencana COVID ini, penyebarannya boleh dihentikan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi saudara-saudara, kita berjuang di dalam doa. Itu sebabnya saya mendorong setiap keluarga, bangun mesbah keluarga. Bangun komsel lewat Zoom. Engkau boleh pilih kawan-kawan. Kita sama-sama boleh berkomsel. Atau mengikuti komsel yang diadakan oleh gereja. Kami mengadakan komsel setiap Senin, Rabu dan Jumat setiap jam 8. Kenapa jam 8 malam? Karena itu waktunya saudara-saudara sudah menikmati dinner bersama keluarga dan kita bisa sama-sama berkomsel. Jadi saudara-saudara, kita terus berdoa ya. Doakan juga supaya ibadah raya kita bisa langsungkan kembali. Kami terus sedang berpikir dan merencanakan yang terbaik. Kita masih berjuang dengan penyebaran yang terjadi saat ini, tetapi kita berdoa pertolongan Tuhan sekali lagi turun bagi kita. Amin ya. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyi dulu satu lagu ya. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Allah yang baik, yang mengasihi kami, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah pergumulan, bencana yang sedang kami hadapi di kota kami, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya pertolongan-Mu itu turun bagi kami dan keluarga kami. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami tuntunan supaya kami berjalan dengan benar. Walaupun kami harus mengikuti protokol kesehatan saat ini, namun kami percaya penyertaan-Mu lah yang turun bagi kami dan keluarga kami. Engkau memberkati juga ya Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu untuk pekerjaan, usaha mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Enggak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah buat mereka yang berulang tahun, biar kiranya pertolongan Allah turun bagi mereka, memberkati mereka. Juga kami bersyukur ya Allah kesempatan bagi kami boleh memberikan korban. Lewat setiap persembahan, rupiah yang kami persembahkan, Engkau berkati. Tuhan balas kepada mereka yang telah memberi. Tuhan berkati mereka dan juga berkati gereja-Mu, supaya kami boleh terus berkarya, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun. Pakai mulut kami, pakai semua sarana yang Kau berikan supaya kami boleh jangkau. Tuhan terima kasih, kami tahu waktu-Mu semakin singkat. Biarlah Tuhan pakai hidup kami bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga keluarga kami. Biar ada di dalam rumah kami ada sorga, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekarang kami mau tutup ibadah ini. Biarlah berkat-Mu berlimpah bagi kami, bagi semua yang melayani. Turun ya Allah segala berkat. Berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, berlimpah diberikan buat kita dan keluarga kita, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh kasih salam anggota keluargamu dan katakan ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.